Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilah dari Universitas Negeri Semarang, program studi Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan final project saya dalam program kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Magelang, yaitu Smart Village dengan Artificial Intelligence. Di sini saya mengambil topik teknologi, yaitu dengan judulnya pendeteksi pasang surut air laut dengan berbasis IoT atau Internet of Things. Berikut adalah tampilan peta wilayah Desa Bongkok, desa asal saya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hampir 70% luas wilayah dari Indonesia adalah lautan. Salah satunya adalah Desa Bongkok. Desa Bongkok ini merupakan desa pesisir yang terletak di Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara dari Desa Bongkok ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Karena termasuk desa pesisir, maka sebagian besar penduduk di Desa Bongkok ini bekerja sebagai nelayan. Selain itu juga Desa Bongkok memiliki potensi wisata laut, yaitu Pantai Bongkok. Karena Desa Bongkok ini merupakan desa pesisir, maka informasi pasang surut air laut sangat dibutuhkan, khususnya bagi warga Desa Bongkok. Gunanya untuk mengetahui kapan terjadinya pasang surut air laut, untuk proses keberangkatan dan masuknya kapal ke dermaga, serta digunakan juga untuk memprediksi ketinggian air laut yang dapat mengakibatkan banjir rob di sekitar pesisir Pantai Bongkok. Dari latar belakang tadi, terdapat permasalahan yang ada di Pantai Bongkok, yaitu tidak tersedianya alat ukur ketinggian air dan juga tidak tersedianya informasi pasang surut air laut. Jadi, karena tidak tersedianya informasi tersebut, warga atau wisatawan itu yang hendak akan berkunjung ke Pantai Bongkok tidak mengetahui kapan air itu pasang, kapan air itu surut. Sehingga jika wisatawan atau warga itu datang ke Pantai Bongkok dan melihat keadaan airnya itu sedang pasang, maka tidak dapat menikmati keindahan Pantai Bongkok itu. Nah, beginilah keadaan pasang surut di Pantai Bongkok, di mana jika keadaan surut, di sebelah sini dan sebelah batuan-batuan ini bisa dinikmati oleh wisatawan atau warga yang berkunjung. Namun, jika keadaannya sedang pasang, maka tanah yang sebelahnya itu dan bebatuan itu tidak dapat dinikmati karena airnya naik hingga ke pemukiman. Nah, dari permasalahan tadi, di sini saya akan merencanakan rancangan modelnya, yaitu dengan menginisialisasi software dan hardware. Setelah itu mengambil data ketinggian pasang surut. Setelah saya mengambil data ketinggian pasang surut itu, maka datanya itu akan dikirim ke server. Kemudian bisa diakses melalui Android. Nah, berikut merupakan perancangan hardware-nya, di mana kita menggunakan basis Arduino Uno, di mana menggunakan Arduino Uno R3 yang berfungsi sebagai layar tampilannya. Kemudian ada modul ESP8266, ini berfungsi sebagai mengirimkan data ke server secara online yang terhubung dengan Android. Setelah itu ada sensor ultrasonik. Sensor ini dengan modelnya HCSR04, itu berfungsi sebagai sensor pengukur jarak ketinggian permukaan air laut. Selain itu ada komponen LED. Komponen ini berfungsi sebagai indikator dalam pengiriman data. Jadi, jika LED ini menyala, maka data itu sudah disimpan ke dalam sistem. Nah, di mana rancangan tadi itu menggunakan smartphone Android sebagai monitoring pasang surutnya air laut yang terekam oleh alat tadi Arduino dan dikirimkan ke server oleh modul ESP8266. Nah, di sini setelah adanya hardware atau perangkat luar, juga ada perangkat software-nya menggunakan merancang sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini bisa diakses di mana saja maupun kapan saja, bisa
bawa kemana-mana. Nah, rencana itu ada simulation of tides, di mana ini fasilitasnya ada beberapa macam, yaitu memvisualisasikan grafik gelombang pasang surut, memberitahukan keadaan pantai sedang pasang atau surut, menampilkan ketinggian air, dan juga menampilkan data waktu. Pada aplikasi ini, sistemnya dikerjakan secara online, tidak bisa dikerjakan secara offline, karena hanya menggunakan modul ESP tadi. Modul ESP tadi kan itu menggunakan online, tidak bisa secara offline. Nah, pada pengambilan data ini, kan tadi ada perangkat luarnya tuh. Perangkat luarnya itu ada Arduino. Arduino itu tadi nanti dimasukkan ke dalam wajah, dan sensornya itu kan berada di luar, karena sensor itu untuk mendeteksi ketinggian air laut. Jadi, di sini bisa diletakkan di antara dua tempat ini, ada di Bebatuan dan juga ada di Undakan. Jadi kalau ada air naik, maka sensor ini akan mendeteksi bahwa air itu sedang pasang, dan setelah itu akan dikirimkan ke Android-nya server. Nah, pada konsep IoT ini, rancangan ini kan berbasis IoT atau Internet of Things. Pada prinsipnya itu mengukur ketinggian permukaan air laut dengan menggunakan sistem informasi jarak jauh, dengan pengiriman data yang menggunakan internet sebagai pengirimnya. Sistem pengiriman data untuk monitoring pasang surut air laut ini terdiri dari sensor ultrasonik dengan model HCSR04 dan juga microcontroller Arduino Uno tadi, dan ini pemancar Wi-Fi atau hotspotnya. Kemudian ada saluran transmisi dengan model ESP8266 dan juga Android sebagai displaynya. Selanjutnya, data tersebut tadi akan diterima oleh user dalam bentuk grafik secara online. Nah, manfaat dari rancangan tadi itu mengetahui informasi ketinggian air pantai, dapat mengetahui keadaan pantai saat pasang maupun surut, dapat menjadi lebih siaga apabila pantai itu sedang pasang, dan juga dapat mempopulerkan wisata desa Blongkok dengan adanya rancangan Smart Village ini. Sekian presentasi dari saya. Diharapkan dengan adanya rancangan ini, Desa Blongkok dapat menjadi salah satu smart village yang mampu bersaing dalam dunia luar dalam bidang teknologi. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.